Assalamualaikum and hi, welcome back to channel. Jadi video kali ini aku akan sharing lagi, yaitu tutorial tentang cara membuat drawer navigation custom. Nah, kayak gini dia. Beranda, setting, biodata, dan keluar. Nanti dia akan keluar ke sini langsung. Karena kita tidak punya untuk loginnya, dan dia akan langsung buat dia keluar ke halaman HP kita. Oke, let's try to make it, guys. Seperti biasa, kita buka dulu Android Studio kita, lalu kita buat new project, pilih entity, pilih next, kemudian kasih nama misalkan my custom navigation drawer, select that. Ini package name-nya, save location, language Java, minimize icon-nya, lalu finish. Dan ya, kita tunggu gradiernya sinkron. Nah, baik, di sini gradiernya udah sinkron. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita ke activity main, buat ngedesain UI-nya. Nah, ini kita ganti ke drawer layout like this. Dan kita kasih ID-nya mungkin drawer layout. Ini bisa kita hapus saja. Kemudian kita buat linear layout, match parent. Jangan lupa kasih orientation vertikal. Nah, di sini kita perlu membuat ini action barnya terlebih dahulu. Jadi kita akan buat dia dari file XML yang lain. Jadi kita perlu menggunakan include layout, add layout, dan sini kita buat main toolbar. Sini klik kanan aja, so context action, create layout crystal file, oke aja. Nah, di sini kita desain lagi untuk toolbarnya. Nah, di sini kita menggunakan card view, lalu card corner radiusnya 0 dp, dan card backgroundnya saya akan gunain 700, bebas apa aja warnanya. Ini kan memenuhi, kita buat dia biar di atas doang. Nah, ini kan toolbarnya belum kelihatan. Selanjutnya kita buat relative yang match parent, dan di sini kita bisa pilih action bar size. Ketika aja kayak gitu, dan dia akan muncul action bar size nya. Nah, di sini kita menambahkan paddingnya 8 dp untuk tulisannya nanti. Nah, di sini saya ingin menggunakan image view untuk burger menunya. Image view sebagai burger menunya nanti. Nah, di sini kita pakai wrap content dan wrap content. Dan jangan lupa kasih ID. Misalkan IP menu. Selanjutnya kita pergi ke res drawable. Kita akan membuat vektor asset untuk icon-iconnya nanti. Nanti akan ada ini menunya, stem burger, menu, disregard menu. Kita buat sekalian aja. Akan ada
biodata kita pakai person aja. Terus akan ada setting, dan untuk logoutnya kita pakai login ini, just like that. Nah, ini burger menunya kita tampilin di sini dari source, add drawable, baseline menu. Nah, itu dia udah tampil. Kita ubah warnanya, tekan terus ininya ubah jadi warna putih, just like that. Kembali lagi ke main toolbarnya. Nah, ini udah tampil, kalian bisa lihat. Kita buat dia berada di tengah-tengah, center in vertical true. Dia udah berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita buat text view nya untuk judul dari aplikasinya. Teksnya misalkan custom drawer navigation. Oke, kita buat dia to end of IV menu dan berada di tengah. Bukan tengah itu, center in horizon vertical true. Kasih ukuran size misalkan 14 XP dan text colornya white biar kelihatan, dan text stylenya bold. Oke, just like that. Ini terlalu dekat, kita kasih jarak margin star sekitar 20 dp. Nah, ini untuk action bar nya udah jadi. Ketika kita kembali, dia akan muncul di sini, include. Nah, selanjutnya setelah kita membuat main toolbar-nya, kita kembali ke sini. Lalu kita akan di sini. Nah, di sini kita kasih ini aja dulu, text view, buat menandakan bahwa ini tuh home page untuk misalkan ini tuh berandanya gitu, beranda. Kita buat dia di tengah dengan gravity center. Ininya buat match parent aja, karena kita tidak akan menambahkan apa-apa, hanya sebagai tanda bahwa ini tuh beranda gitu. Teksnya misalkan dulu 8 SP dan teks stylenya bold. Ini hanya untuk penanda bahwa ini tuh beranda. Nah, di bawah linear layout ini selanjutnya kita akan membuat relative layout. Kita akan menggunakan relative layout untuk menu yang ketika menu yang logo itu ditekan, dia akan menampilkan yang keluar ke tengah gitu. Oke. Match parent. Gravity-nya star berada di samping, belum kelihatan, dan kita kasih background-nya white. Nah, ini kenapa masih gini? Karena itu match parent. Ini kita ubah jadi 300 dp. Tambahin layoutnya, layout gravity. Nah, ini kan bisa lihat ini. Nanti ketika ini menu ini ditekan, dia akan masuk ke dalam ini, yang ini. Nah, di sini juga kita perlu include. Nah, sini juga kita perlu include untuk yang menunya nanti, menu-menu yang akan ditekan lagi, kayak ada beranda, setting, biodata, dan lain-lainnya. Dan ya, kita buat layout, misalkan namanya ini main nav driver. Jangan lupa tutup.
Nah di sini kita buat lagi sama kayak tadi, show contact action, create tracer file, dan ya oke. Nah kita ke desainnya lagi. Di sini kita desain apa yang menu seperti apa yang akan kita buat gitu. Nah di sini saya akan menggunakan di sininya nested scroll view dengan background Android color dark gray dengan background ini, dan di dalamnya kita menggunakan linear layout, match parent. Jangan lupa orientationnya vertikal. Di dalam linear layout kita akan membuat linear layout lagi, match parent untuk membuat batasnya tadi, batas birunya itu. Orientation vertikal juga dengan background kita pakai sama kayak anunya, 1700. Nah di sini belum kelihatan karena kita belum menambahkan apa-apa. Nah jadi yang pertama image view, saya akan menggunakan image view sebagai awalnya. Nah ini search pakai foto saya travel. Nah ini kegedean, kita kecilin image view nya 80 dp, dan biru tadi juga udah muncul. Kita kasih dia margin top sekitar 60 dp biar nggak terlalu depth sama itunya, dan margin starnya sekitar 20 dp, just like that. Kita buat lagi ke bawah untuk text view nya, text view wrap content, margin starnya sama 20 dp, lalu margin topnya kita kasih margin top biar nggak terlalu dempet, dan kita kasih teks misalkan millennial depth, just like that. Itu udah muncul di bawahnya, dan kita kasih text size nya 20 sp, lalu kita ubah warnanya jadi warna putih, dan text stylenya bold. Nah ini udah kelihatan. Nah kita buat lagi, ini copy aja ke bawah. Untuk yang di bawahnya tadi ini jadi misalkan Android developer, teks ininya kita hilangin biar ada perbedaan. Nah kayak gini, margin topnya juga nah kayak gini, dan khusus yang ini kita kasih bottom, margin bottom misalkan 10 dp, just like that. Nah kayak gini, ini tuh buat nanti yang di sini ketika ditekan yang di sini. Oke. Nah selanjutnya kita akan buat menu-menunya di dalam sini. Nah di sini juga kita akan menggunakan widget recycle view. Nah di sini kita akan menggunakan widget recycle view lagi. Kita pakai gunain dulu linear layoutnya untuk pembatas antara linear layout di atas dan bawah, biar kita buat yang di sini bukan di atas sini, bukan melanjutkan linear layout yang di atasnya. Jadi match parent, and jangan lupa selalu gunakan orientation vertikal. Dan kita buat dulu text view untuk sebagai penanda untuk menunya, match parent, wrap content. Oke, teksnya menu itu udah kelihatan. Margin topnya kita kasih 10 dp, margin
starnya kita gunain padding aja, padding star 20 dp. Nah kayak gini. Untuk text size nya, text style-nya bold dan text size-nya 20 sp dan text color-nya white. Just like that. Nah, ini udah muncul sini. Selanjutnya, nah di sini baru kita akan menggunakan Recycle View untuk menampilkan berbagai menunya tadi. Recycle. Nah, ini. Oke, pilih saja match parent, wrap content, margin top 10 dp, heading star sama kayak atas 20 dp, dan heading end nya 20 dp, dan kita akan buat list itemnya. Ini jangan lupa kasih ID RP menu, dan ini untuk tools list. Ini ada merah, so konteks. Oke, list item. Nah, R layout, kita buat layout baru lagi dengan nama item drawer main. Kita buat layout baru lagi, sama caranya. Oke. Nah, di sini kita ngedesain lagi. Sini kita cukup menggunakan relative layout, apa aja yang ingin kita tampilkan di sini. Oke, nggak berubah dua-duanya. Relative layout, dan saya akan menampilkan image menu, image view. Oke, kita kasih ukuran aja 50 dp dan 50 dp untuk ukuran icon menunya. Dan jangan lupa kasih ID IP menu. Sini center in vertical jangan lupa biar dia di tengah. Nah, dan source-nya dari drawable. Ini hanya sebagai contoh, jadi kita akan menggunakan ini aja. Ini kita gunakan ini aja sebagai contoh. Ininya kan ini di tengah, kita buat dia wrap content aja biar dia di sini. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita akan menggunakan text. Nah, sini text view sebagai nama untuk menunya gitu. Content, jangan lupa kasih ID TP menu. Nah, di sini kita gunain to end of ID yang IP menu, just like that. And ya, center in vertical true biar dia berada di tengah. Text colornya white karena warna background kita tadi gray, dan paddingnya kita kasih 20 dp. Lalu textile-nya bold. Nah, kalau kita kembali ke main activity kita, di sini udah terisi ini. Dan kalau kita kembali ke main drawer kita, nah ini udah terisi kayak gini. Nah, selanjutnya baru kita akan masuk ke codingannya. Main activity. Nah, di main activity ini seperti biasa kita deklarasikan variabel yang udah kita buat tadi. Itu ada private drawer layoutnya sendiri, drawer layout, image view,
ada image view, ada recycler view-nya, RP menu, ada. Oke, itu aja sesuai dengan ini. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah array list untuk menyimpan gambar dan namanya nanti gitu. Oke, kita gunain static array list. Ini string, yang ini string array list sama dengan new array list, koma. Kita copy ke bawah. Yang ini untuk gambarnya kita akan menggunakan integer image. Nah, di sini kita belum ini find view by ID untuk ininya. Oke, kita find view by ID dulu. Drawer layout sama dengan find view by ID r.id. Apa tadi? Drawer layout. Oh, drawer layout. Oke, selesai. Copy ke bawah. Sama untuk IP menunya juga. Just like that. Di sini kita perlu clear dulu untuk array listnya, clear, dan kita buat list untuk menu-menunya. Jadi array list dot add, kita masukkan misalkan untuk yang pertama itu beranda, dan yang kedua itu setting, yang ketiga itu biodata, dan yang keempat keluar. Nah, lalu kita array list lagi untuk yang gambar, masukkan gambarnya dot add. Nah, dari r drawable dot, dari yang sesuai anunya tadi kan ada beranda, berarti itu untuk yang home nya. Oh ya, kita butuh home. Satu lagi di sini kita butuh home sebagai berandanya ini. Nah, di sini urutannya ini sesuai dengan ini ya. Nah, di sini ada setting, ada biodata, tadi kita menggunakan person, ada keluar, jadi menggunakan login. Ini sesuai urutan. Nah, tapi ini tuh ketika ditampilkan dia tuh belum berwarna putih. Ketika kita run, jadi kita ubah semuanya dulu bro, jadi warna putih. White. Semua yang ada di sini yang udah kita masukkan ke sini belum berwarna putih, jadi kita ubah dulu. White. Last one udah white. Nah, selanjutnya kita memerlukan sebuah kelas adapter untuk recycle view-nya. Jadi kita buat kelas terlebih dahulu, Java class. Ini saya akan menggunakan main drawer adapter, nama kelasnya. Nah, seperti biasa untuk recycle view kita extend recycle view dot adapter main drawer adapter dot view folder. Nah, kalau ini udah error gini tinggal klik kanan, create class, klik kanan, implement method, oke. Masih ada error lagi, klik kanan, masih ada error lagi, klik kanan, dan ya. Nah, di sini kita inisialisasikan lagi activity agar bisa memanggil main activity-nya nanti.
Ini juga kita membutuhkan ArrayList. Sama seperti yang udah kita buat di class main activity-nya. Integer sesuaikan dengan Nah, di sini kita buat sebuah konstruktor al insert. Kita buat sebuah konstruktor al insert konstruktor, tinggal pilih dan jadi sebuah konstruktor. Nah, di dalam sini kita enter dan kita buat view sama dengan layout inflator dot from parent dot get context inflate dot inflate r dot layout yang udah kita buat tadi, item drawer main, parent, false. Jangan lupa titik koma, dan ini kita return view-nya. Kita return new view holder view. Nah, selanjutnya di sini sama kayak tadi, kita perlu menginisialisasikan yang udah ada di item drawer main-nya. Tadi ada text view dengan TP menu, dan ada image view, IP menu. Nah, kayak gitu. Kita juga perlu find view by ID di sini. Ya, TP menu dot find view by ID, item view dot find view by ID r.id dot TP menu. Yang bawahnya juga sama. Ini ArrayList, bukan. Ini ArrayList dot size, just like that. Nah, selanjutnya di on bind holder ini baru kita tentuin ketika menunya diklik dia akan kemana, menunya diklik dia akan kemana gitu. Oke, dari menu yang pertama, holder dot IP menu set image. Jadi kita panggil dulu gambar-gambar yang udah kita masukin tadi biar sesuai. Dari ArrayList image dot get position. Lagi holder dot TP menu dot set text. Kita set textnya ArrayList, kita panggil lagi dari ArrayList dot get position. Nah, baru nanti bisa ditekan. Nah, kalau udah gini, kita kembali dulu ke main activity-nya. Nah, di main activity-nya ini kalau udah gini, kita buat dia biar dot TP menunya bisa set on click listener, bisa ditekan new view on click listener. Nah, di sini kita buat sebuah variabel posisi sama dengan holder dot get adapter position, just like that. Baru kita menggunakan switch case dengan posisi case yang 0. Untuk pilihan yang pertama, dia akan
mengarah ke main activity-nya itu sendiri, yaitu start activity, new intent activity, main activity dot class set planks intent dot plank activity new task. Dan jangan lupa break. Case 1 ini kita akan buat dia mengarah ke tadi ada ini kelas setting, kelas biodata, dan untuk kelas ini tidak perlu karena akan kita buat dengan nanti. Nah, kita buat dulu kelas settingnya. Klik kanan new, pilih activity, pilih empty activity, sesuaikan nama kelasnya setting. Kita buat lagi new activity, empty activity, dan biodata. Nah, kita udah punya kelasnya. Kita kembali lagi ke main drawer adapter kita. Nah, di sini ini bisa kita copy aja, tinggal ganti ininya mengarah ke setting, don't forget break, case 2 lagi, dan mengarah ke biodata, break lagi. Dan untuk case yang ketiga, kita akan menggunakan alert dialog building. Nah, jadi kita panggil alert dialognya dulu. Kita buat builder sama dengan new alert dialog builder, ya adalah activity. Nah, builder kita kasih title buildernya, set title ya keluar. Nah, selanjutnya builder dot set message, kita kasih pesan gitu kayak kamu yakin ingin keluar dari aplikasi, just like that. Nah, lalu ketika iya, di sini ketika iya set positive button, ketika iya maka new dialog interface on click listener activity dot finish system dot exit 0. Nah, ketika tidak, builder dot set negative button tidak, sama kayak tadi new dialog interface listener dialog dismiss, dialognya menghilang. Dan jangan lupa titik koma, kecilkan buildernya, builder show, dan break, just like that. Nah, kalau udah gini kita kembali ke main activity, baru kita panggil dia, panggil kelasnya private main drawer adapter, kita pakai adapter aja. Oke. Nama variabelnya. Nah, di sini baru kita inisialisasikan lagi. Kita inisialisasikan adapternya, kita panggil adapter sama dengan new main drawer adapter, this activity-nya this, array list-nya untuk array list teksnya, dan image untuk array list parameter array list image-nya juga. Nah, baru kita gunakan recycle view-nya, set layout manager, new linear layout manager this, dan rp menu dot set adapter. Dan ketika IP menunya ditekan yang di main activity tadi, maka
drawer layout dot open drawer grab pt compact dot star. Nah, di sini kita buat lagi operate protected void on host. Nah, ini ada merah, klik kanan, show context add supercell. Nah, sini close drawer, add drawer. Nah, ini peran sebuah metode ketika ininya ditekan gitu. Jadi kita buat metode ini, create method di GPT. Nah, di sini kita buat metode dan dengan kondisi if drawer layout dot is drawer open, maka gravity compact-nya star, dan drawer dot close drawer gravity compact-nya star juga, star. Nah, kayak gini. Nah, ini belum selesai, jadi kelas settingnya belum kita desain dan kelas biodata juga belum kita desain. Nah, ini kita desain dulu. Nah, ini kita setting sama kayak yang main activity. Ini kita copy aja semuanya, paste di sini. Ininya kita ganti jadi setting. Yang biodata juga sama untuk file XML-nya. Ini kita ganti jadi biodata. Just like that. Nah, kita ganti ininya, ini biodata, dan ini tadi setting. Nah, sekarang kita buat untuk kelas settingnya juga bisa ditekan. Jadi kita inisialisasi lagi. Kita bisa copy dari main activity-nya biar enggak repot. Ini bisa kita copy, masukin sini. Ininya juga sama. Ini selesaiin, dan ini juga kita copy juga. Oke. Ininya nggak perlu soalnya udah di main activity. Nah, cukup ininya aja, dan on pause nya juga perlu kita copy di setting di sini, on pause. Nah, ini bukan nano tapi dari main activity dot close drawer. Apa tadi nama anunya? Ini close drawer, main activity dot close drawer. Ini klik kanan, show context. Ininya belum kita buat dia jadi public biar bisa diakses di mana saja. Oke, belum bisa. Ya, ini belum static, jadi belum bisa dipanggil di kelas selanjutnya, static. Nah, ini baru bisa dipanggil. Nah, ini sama di biodatanya juga kayak gini.
nada biodata juga kayak gini, tinggal kita copy setting. Nah ini juga kita copy, dan on pause nya juga kita copy. Nah ini udah, tinggal satu hal lagi, kita pergi ke themes, kita buat dia no action bar karena tadi kita udah buat toolbar sendiri, no action bar. Dan di warna ininya kita ubah jadi til 700. Nah baru kita coba jalan. Nah di sini saya akan tinggal kita coba run. Di sini saya akan menggunakan HP saya sebagai emulatornya. Nah di sini tinggal adb connect 10.19.147 IP di ponsel kalian, dan ya udah terkonek ke HP saya. Nah ini oke, kita coba run. Oke, launch sukses. Kita coba lihat. Oke, buka my custom navigator tower. Dan ini dia, ini yang udah kita buat tadi. Kita lihat ini udah beranda setting biodata. Ketika ini ditekan, oh ini belum bisa nah ketika ini ditekan, ketika tidak dia akan kembali, tapi ketika iya dia akan langsung keluar dari aplikasinya. Oke, kita coba lagi. Jika kita tekan beranda, dia akan ke beranda. Nah ketika kita tekan setting, dia akan ke setting. Dan setelah kita run, ternyata masih ada error. Di sininya kita lupa menambahkan rp menu dot adapter, set adapternya, set new main drawer adapter, this main activity dot release, main activity dot image. Nah jadi tadi kita lupa menambahkan ini. Nah ketika ini kita run, ini kita pilih menu settingnya, untuk yang ininya tidak tampil. Nah sama untuk yang biodatanya lupa juga, tidak tadi saya taruh di sini. Nah ini juga sama biodatanya. Nah sekarang kita coba run lagi. Nah ini sekarang kita coba tekan menu setting. Menu setting berhasil, dan ya bisa pindah ke menu yang lain. Nah kayak gini, ke beranda lagi. Nah ketika ketekan keluar, jika tidak, jika iya, dia akan keluar. Nah mungkin segitu aja sharing untuk hari ini. Apabila ada salah kata dan salah lainnya mohon maaf. Apabila kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya ide atau project, silahkan DM di IG saya. Dan untuk source code dari aplikasi ini ada di GitHub saya, itu 114. Dan ya, just be yourself and stay classy. Have a nice day.